Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Karena Yan Hui tidak mau mengatakan, Zhu Hengyu secara alami tidak akan memaksa pihak lain. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu mengambil napas panjang dan menaruh belati di atas api lagi. Setelah membersihkan luka di kaki kanan Yan Hui, Zhu Hengyu mulai menjahitnya. Berbeda dari dua luka pertama, mengenai luka di kaki kanan Yan Hui, Zhu Hengyu membaginya menjadi 3 lapisan, dijahit lapis demi lapis. Hanya dengan cara ini, seluruh luka akan dijahit sepenuhnya dan tidak ada rongga yang akan muncul. Setelah mengamati luka-luka itu dengan hati-hati, dipastikan bahwa darah di ketiga luka itu berhasil dihentikan. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega dan berbalik untuk melihat kembali pada Yan. Saya tidak tahu kapan, Yan Hui memiringkan kepalanya dan tertidur. Melihat wajah kurus, leher tipis, payudara tipis, dan kaki kurus. Ini benar-benar pria miskin yang tertutup kulit dan tulang. Dengan lembut menarik selimut dari anyaman kain tipis dan menutupi tubuh Yan Hui. Untuk saat ini, Yan Hui tidak lolos dari periode berbahaya, tetapi dalam waktu singkat, Yan Hui seharusnya tidak bisa mati. Selama 2 hari 2 malam, Zhu Hengyu dapat membawanya ke medan perang es. Di Frost Battlefield, Zhu Hengyu dapat membuka gelang Ice Emperor dan mengeluarkan gelang Ice Emperor, simpul akar ginseng darah untuk mengobati cedera Yan Hui. Selama bagian dari akar ginseng darah, Yan Hui bisa langsung pulih kesehatannya. Setelah sibuk begitu lama, Zhu Hengyu juga mulai lelah. Jika Anda tidak beristirahat dengan baik, saya khawatir saya tidak akan mau melakukan apapun besok. Menguap, Zhu Hengyu menggosok matanya, lalu meniup lilin, berbaring di sebelah Yan Hui, dan tertidur lelap. Tidak ada kata, ketika Zhu Hengyu bangun pagi-pagi keesokan harinya, Yan Hui masih tidur. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Menjangkau dan memeriksa dahi Tan Yan. Benar saja, sama seperti Zhu Hengyu khawatir, dahi Yan Hui sangat panas. Memeriksa luka Yan Hui. Saya harus mengatakan bahwa keahlian Zhu Hengyu masih sangat bagus. Jahitan dari ketiga luka itu sangat rapi. Darah berhenti total. Adapun mengapa Yan Hui mengalami demam ini mungkin terlalu banyak. Untuk saat ini saja, Zhu Hengyu tidak ada hubungannya. Tugas paling mendesak adalah mendapatkan makanan untuk Yan Hui. Namun, jika Anda ingin mendapatkan makanan, Anda harus meninggalkan gubuk, bahkan daerah kumuh. Sampai sekarang, beraninya Zhu Hengyu meninggalkannya sendirian di sini. Jika kaki tangan bermata satu bermata datang, bukankah Yan Hui masih akan dipotong? Zhu Hengyu benar-benar tidak terpikirkan dan hanya bisa menggunakan cara paling bodoh. Pertama, bungkus kembali menelan di tempat tidur kedap udara. Setelah itu, Zhu Hengyu melepas kain di tempat tidur dan menenunnya menjadi seutas tali. Gunakan tali ini untuk mengikat menelan kembali ke selimut dan bungkus dengan kuat. Setelah itu, Zhu Hengyu meletakkan Yan kembali dan berjalan keluar dari gubuk. Jenius itu redup, dan orang miskin di daerah kumuh tidak bangkit. Di sepanjang jalan yang dingin, Zhu Hengyu berjalan menuju perkampungan kumuh dengan Yan Hui di punggungnya. Saat dia berjalan, Zhu Hengyu berkomunikasi dengan Xuan Zongfasen. Masih ada 2 hari dan 1 malam sebelum memasuki Frost Battlefield. Selama masa ini, Zhu Hengyu harus mencari cara untuk menghasilkan uang dan membeli makanan. Tetapi apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk menghasilkan uang dengan cepat? Untuk pertanyaan Zhu Hengyu, Badan Xuan Zong Dharma memberikan 3 saran. Saran pertama adalah menemukan daerah dengan medan terbuka dan keramaian untuk pertunjukan seni. Saran kedua adalah membeli seperangkat catur, menemukan tempat dengan banyak orang, mendirikan kios catur, dan memenangkan uang dengan bermain catur. Saran ketiga adalah menemukan taman atau alun-alun dan membuat kursus pelatihan, bagaimana cara mengajar anak-anak beberapa keterampilan dasar pertempuran. Menghadapi 3 saran yang diberikan oleh jam hitam kuno, Zhu Hengyu membuat keputusan setelah hanya sedikit merenung. Tidak mungkin menjadi pemain, dan tidak mungkin menjadi pemain dalam kehidupan ini. Adapun membeli seperangkat catur dan memenangkan uang dengan bermain catur itu benar-benar tidak konsisten dengan pandangan Zhu Hengyu tentang kehidupan, pandangan dunia, dan nilai-nilai. Dari perspektif tertentu, ini hanyalah penipuan. Dengan IQ lebih dari 600 jam kuno hitam, siapa yang bisa mengalahkan Zhu Hengyu? Daripada ini, lebih baik menjadi pengemis dan meminta uang secara langsung. Adapun proposal ketiga, sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Zhu Hengyu. Adalah wajar untuk mengajarkan beberapa keterampilan bertarung dan mendapatkan uang. Gunakan keahlian Anda untuk menghasilkan uang. Meskipun pihak lain membayar uang, mereka juga mendapat manfaat nyata. Dengan cara ini, Zhu Hengyu menghasilkan uang dan membantu orang lain. Tidak ada yang lebih baik. Zhu Hengyu menggendong Yan Hui di punggungnya dan bergegas menyusuri jalan menuju taman terdekat.
Ketika sampai di pintu masuk taman, Zhu Hengyu menemukan warung sarapan. Saya hanya membeli sarapan dan mengisi perut saya. Zhu Hengyu membeli sekaleng susu dan memberikannya kepada Yan Hui. Meskipun Yan Hui dalam kondisi lesu dan mengalami demam tinggi, kelesuan ini adalah jenis kelesuan yang dapat dibangkitkan. Hanya saja ketika saya bangun, saya merasa pusing dan bingung. Melewati lingkaran 5 elemen, ada sapi dan susu. Namun, biasanya hanya orang kaya yang mampu membelinya. Hanya satu kaleng susu berharga 120 koin berwarna Zhu Hengyu. Jika bukan karena Yan Hui pingsan dan demam tinggi, Zhu Hengyu tidak akan membeli susu yang mahal. Lagi pula, Zhu Hengyu hanya memiliki lebih dari 300 uang 5 warna. Setelah makan sarapan sederhana, Zhu Hengyu menggendong Yan Hui dan berjalan menuju taman. Berjalan ke taman sepanjang jalan, orang-orang yang berlatih seni bela diri dapat dilihat di mana-mana. Turun hingga 5 atau 6 tahun, tanpa batas. Ruang terbuka di taman dan halaman penuh dengan orang yang berolahraga. Tentu saja, taman itu sangat besar, tidak hanya praktisi bela diri yang berlatih. Sederhananya, selama Anda ingin berlatih sesuatu, Anda dapat berlatih di sini. Segera, Zhu Hengyu menemukan ruang terbuka di daerah di mana orang banyak paling makmur. Dia membuka paket kecil yang tergantung di pinggangnya dan mengeluarkan selembar putih yang dibawa dari gubuk. Dia mengeluarkan sepotong arang hitam dan dengan cepat mulai menulis. Lembaran putih itu digunakan oleh Yan Hui di waktu normal. Meskipun sangat tua, sangat bersih. Adapun arang hitam, tidak ada yang bisa dikatakan. Ketika Yan Hui memasak, yang ia bakar hanyalah kayu, dan akan selalu ada arang. Sambil memegang arang di tangannya, Zhu Hengyu menulis sapuan pena, satu demi satu, dengan kait besi dan tanda perak. Tulisan tangan yang tajam muncul di spray putih satu demi satu. Segera puluhan karakter besar dilakukan dalam satu sapuan. Zhu Hengyu mengambil beberapa batu dari sekitar dan menekannya di 4 sudut kain putih. Setelah itu, dia duduk dengan tenang di bangku batu di sebelahnya dan menutup matanya untuk menyegarkan diri. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikan. Tetapi karena semakin banyak orang yang lewat di sini, banyak orang tidak dapat menahan rasa penasaran, berhenti dan memandangi kain putih. Perhatikan baik-baik, tulisan tangan pada lembar putih mencantumkan total 3 layanan. Konten layanan pertama adalah menunjukkan keterampilan pedang untuk membantu pihak lain menemukan kesalahan, dan menagih 105 elemen. Konten layanan kedua adalah membantu pihak lain menemukan kesalahan, dan memberikan teknik peningkatan untuk meningkatkan kekuatan keterampilan pedang, dan mengisi 1005 elemen. Konten layanan ketiga adalah untuk saling mengajarkan keterampilan pedang yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing dan mengisi 10.000 elemen. Melihat nada Zhu Hengyu, suaranya sangat keras, tiba-tiba, orang-orang yang lewat berhenti untuk menonton. Semua orang ingin melihat apakah Zhu Hengyu memiliki nada yang begitu besar, apakah dia benar-benar mampu. Menghadapi diskusi semua orang, Zhu Hengyu sebenarnya mendengarnya. Namun, Zhu Hengyu masih memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan pedangnya. Saat ini, kendo Zhu Hengyu hanya berjarak 1 langkah dari dunia pamungkas Dzogchen. Dengan kata lain, Zhu Hengyu tidak jauh dari membuktikan Dao dengan pedang. Yang membatasi Zhu Hengyu sekarang bukanlah persepsi dan penguasaan kendo, tetapi tangannya, tidak ada pedang yang cukup kuat. Membuktikan Tao dengan pedang pada akhirnya didasarkan pada pedang. Tanpa pedang, apa buktinya? Untuk Zhu Hengyu, yang telah memulihkan ingatan Chu Xingyun, lubang hitam dan cahaya putih adalah pedang terbaik untuknya. Meskipun untuk sementara waktu, kedua pedang ini tidak ada di sisinya, tetapi cepat atau lambat, Zhu Hengyu akan selalu mengambilnya kembali. Setelah lubang hitam dan cahaya putih kembali, Zhu Hengyu dapat menerobos kehampaan dengan pedangnya dan membuktikan jalannya dengan pedangnya dengan sedikit latihan. Mengenai kendo, Zhu Hengyu benar-benar tidak menentang siapapun. Di mata Zhu Hengyu, semua pendekar pedang adalah sampah. Zhu Hengyu berani mengatakan ini bahkan jika Zhu Long, Zhu Feng, dan Zhu Qilin datang sendiri. Sejauh kendo prihatin, dia cukup untuk menjadi guru semua orang. Semakin banyak orang menyaksikan, tetapi tidak ada dari mereka yang datang untuk mencari bimbingan. Jelas, kebanyakan orang berpikir bahwa Zhu Hengyu adalah pembohong. Hanya menunggu seperti ini jelas bukan jawabannya. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu mengambil arang dan menulis di kain putih lagi. Hanya ada 9 tempat untuk menunjukkan kesalahan dan kelalaian. Hanya ada 3 tempat untuk meningkatkan keterampilan pedang. Hanya ada 1 tempat untuk mengajarkan keterampilan pedang. Setelah kuota penuh, Zhu Hengyu tidak akan lagi mengajar. Selain itu, Zhu Hengyu juga secara khusus ditunjukkan di bawah ini. Pertama mengajar, lalu biaya. Jika Anda merasa tidak puas, Zhu Hengyu tidak akan mengambil sen. Melihat angka yang diisi oleh Zhu Hengyu, semua orang tiba-tiba menjadi sensasi. Begitu mereka mendengar bahwa mereka tidak puas dan tidak mengambil uang, semua orang langsung memerah. Mereka yang memiliki pemikiran menemukan celah di tempat pertama. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda tidak puas dengan uang itu? Itu akan dianggap memuaskan. Saya juga bisa mengatakan bahwa saya tidak puas. Dengan cara ini, bukankah itu gratis?
Tiba-tiba, orang banyak bergegas untuk mendaftar di tempat di mana tidak ada yang tertarik. Menghadapi kerumunan yang berkeliaran, Zhu Hengyu berkata, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan dan dalam rangka. Hanya ingin Zhu Hengyu mengajarkan keterampilan pedang itu tidak mungkin. Anda akan lari setelah Anda selesai belajar. Jika Anda puas atau tidak puas, siapa yang akan diajak bicara oleh Zhu Hengyu? Oleh karena itu, pengajaran di 3 tingkat dan 3 harga harus dimulai dari yang terendah. Dengan kata lain, Zhu Hengyu membantu pihak lain menemukan kesalahan terlebih dahulu, dan ada 9 tempat. Jika Zhu Hengyu menunjukkan kesalahan, tetapi pihak lain tidak puas, dia merasa itu bukan kesalahan. Maka Zhu Hengyu tidak akan mengambil 1 sen pun. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, emosi orang-orang di sekitarnya masih sangat emosional. Ini gratis, dan tidak ada masalah untuk dimainkan. Menghadapi ini, Zhu Hengyu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya meskipun dia sudah mengharapkannya. Setelah melirik kerumunan, Zhu Hengyu berkata kepada Pang Dun yang berusia 15 atau 6 tahun, ya, Anda akan menjadi yang pertama. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Pang Dun yang berusia 15 atau 6 tahun berlari keluar dengan gembira. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu meletakkan kain putih di tanah dan menaruhnya di tubuh Yan Hui. Pada saat ini, 3 atau 400 orang telah berkumpul, dan orang-orang masih datang. Misi lembar putih ini selesai. 3 hingga 400 orang ini cukup bagi Zhu Hengyu untuk mencapai tujuannya. Setelah menyingkirkan spray putih, Zhu Hengyu berbalik dan menatap lelaki kecil yang gendut itu dan berkata, ya, kamu bisa menunjukkan keahlian pedangmu yang paling bangga dan terbaik. Mengangguk, Dun gemuk kecil itu memeriksa tangan kanannya dan menghunus pedang besar dari belakang. Di bawah tatapan semua orang, Dun kecil yang gemuk duduk di atas kudanya, dan pedang besar di tangannya ditarik ke samping. Potong pedang besi, ditemani oleh auman Xiao Pangdun. Dalam sekejap, Xiao Pangdun melambaikan pedang besar di tangannya dan menebasnya. Harus katakan, meskipun pria gemuk kecil ini masih muda, baru berusia 15 atau 16 tahun, dia tidak semua gemuk di bawah tubuhnya yang gemuk. Zhu Hengyu bisa yakin, obesitas ini hanyalah ilusi. Pria kecil yang gendut ini pasti berasal dari keluarga kaya, dan makanannya sangat enak, sehingga ada lapisan lemak di sekujur tubuhnya. Bahkan jika lapisan lemak ini dihilangkan, pria gemuk kecil ini tidak akan kehilangan banyak berat badan. Jika tidak ada otot yang cukup kuat, pedang ini pasti tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda tidak menggunakan keterampilan, bahkan Zhu Hengyu mungkin tidak dapat mengikuti pedang besi Xiao Pangdun. Perlu disebutkan bahwa, di mata kebanyakan orang, pedang besi ini jelas merupakan pedang akar rumput. Nama ini saja bisa dinilai. Padahal, kesan ini salah. Dari semua ilmu pedang di dunia, langkah paling tajam dari kekuatan memotong adalah pedang besi. Zantiejian sebenarnya adalah singkatan untuk kategori. Dengan pedang ini dipraktekkan hingga batasnya, dengan satu pedang, bahkan dunia akan dihancurkan oleh satu pedang. Tentu saja, nama Zantiejian memang agak kotor, juga membumi. Karena itu, banyak master tidak suka menggunakan nama ini. Misalnya, pedang naga, pedang keabadian, pedang setan, pedang setan. Jangan khawatir tentang nama trik ini, seberapa tinggi kedengarannya. Bahkan, terus terang saja, mereka semua baru saja dikembangkan atas dasar pedang besi. Sama sekali tidak ada yang salah dengan menyebut semua nama mewah ini sebagai pedang besi. Zhu Hengyu mengerutkan kening ketika dia melihat si kecil gemuk memukul dengan pedang. Dalam pandangan Zhu Hengyu, jumlah kesalahan dan kelalaian ketika pedang ini ditebang tidak terhitung jumlahnya. Saya tidak akan menyebutkan masalah kecil, dan saya tidak bisa menyelesaikannya selama 3 hari 3 malam. Zhu Hengyu dapat melihat lebih dari 30 hal hanya karena masalah serius. Selain itu, atas dasar ini, pria gendut kecil ini melakukan kesalahan besar. Kesalahan inilah yang menyebabkan pedang besinya berkurang setidaknya 3 kali dalam kekuatan dan setidaknya 2 kali dalam kecepatan. Saya merenung sejenak. Zhu Hengyu membuat keputusan rahasia. Meskipun, tidak ada proporsi langsung antara kontribusi pihak lain dan hadiahnya. Namun, karena Zhu Hengyu telah mendirikan stan, dia harus melakukan apa yang dia katakan dan jujur. Masalah besar dan kecil itu, jangan bicara tentang dia. Namun, Zhu Hengyu harus menunjukkan kesalahan yang tidak termaafkan ini. Pedang besimu mirip dalam penampilan, tapi terlalu canggung. Pergelangan tanganmu terlalu mati dan kekuatanmu terlalu canggung. Ini, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Xiao Pangdun tertegun. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar ini. Ayahnya pernah membawanya mengunjungi seorang master kendo. Evaluasi pihak lain terhadap pedang besinya mirip dalam penampilan dan canggung, dan kekuatannya terlalu canggung, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa pergelangan tangannya terlalu mati. Pada saat itu, ayah Xiao Pangdun memohon bantuan kendo. Tetapi Master Kendo itu melengkungkan bibirnya dengan menghina, bahkan tanpa menjawab, berbalik dan pergi. Menghadapi adegan ini, ayah pria gendut itu terkejut sejenak, tetapi segera dia bangun. Jika Anda ingin orang memberi petunjuk bagaimana Anda bisa berbicara dalam bahasa sehari-hari, orang seharusnya tidak berutang kepadanya atau berutang kepadanya.
Bukan tidak mungkin ingin seseorang memberi petunjuk. Namun, tidak ada hadiah yang harus dikeluarkan. Ini aturannya dan tidak bisa dilanggar. Selain itu, bukan berarti ketika Anda punya uang, orang pasti akan menunjukkan Anda. Jika Anda ingin meminta saran kepada seseorang, Anda harus membayar banyak uang terlebih dahulu. Adapun berapa banyak memberi, ini tidak dihitung. Singkatnya, jika orang berpikir bahwa ada cukup, mereka akan mengambil waktu untuk memberi Anda petunjuk. Jika Anda pikir itu tidak cukup, maka Anda dapat terus mengirimkannya. Seorang pria muda berusia awal 20-an berjalan keluar dari kerumunan. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengeluarkan koin 5 elemen perak senilai 100 yuan dan menyerahkannya kepada Zhu Hengyu. Setelah itu, atas permintaan Zhu Hengyu, ia menunjukkan keterampilan tata geraha di ruang terbuka pedang angin. Pedang Gale disebut adalah teknik pedang tercepat. Pedang menikam secepat embusan angin. Karena pembalikan realem 5 elemen, semua hubungan mana terputus. Pria muda itu menikam dengan pedang. Meskipun gerakan dan posturnya sangat standar, itu tampak biasa-biasa saja. Mengangguk, Zhu Hengyu berkata, pedangmu memang sangat bagus. Jika aku tidak mengharapkannya, kamu telah berlatih pedang ini setidaknya selama 1000 tahun. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua orang di sekitarnya berteriak serempak. Lelucon apa? Pria muda ini terlihat, tetapi dia berusia awal 20-an. Bahkan jika dia berlatih dari rahim ibunya, dia tidak bisa berlatih selama ribuan tahun. Pria muda itu terkejut sejenak, tetapi kemudian dengan bangga dia menyingkirkan ilmu pedang, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Aku telah berlatih pedang ini selama ribuan tahun. Tepatnya, aku sudah berlatih pedang ini selama 1300 tahun. Mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, diskusi yang berisik di sekitarnya langsung tenang. Pada saat ini, semua orang telah menyadari bahwa meskipun pemuda ini terlihat biasa, tetapi pada kenyataannya, ini jelas merupakan seorang ahli super. Dalam keheningan, pemuda itu melanjutkan, dengarkan apa maksudmu, aku telah mencapai kesempurnaan dengan pedang ini, tidak ada yang salah dengan itu. Sempurna. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pedangmu memang bisa dikatakan sempurna. Pedangmu harus menjadi pedang kedua di pagar ledakan-ledakan. Apa? Buru pagar. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pemuda itu tertegun. Jelas, dia tidak tahu keberadaan Hayate Flash Fencing. Pagar angin cepat, memancarkan 3 serangan berturut-turut, adalah keterampilan pedang super di Kendo. Apa yang ditampilkan pria muda ini adalah pukulan kedua dari 3 serangan. Melihat wajah kosong pemuda itu, Zhu Hengyu berkata, melihat ekspresimu, kamu seharusnya hanya mendapatkan halaman sisa pagar kilat blitz, dan tidak ada garis kilat pukulan pertama dan ketiga. Apakah itu benar? Membuka mulutnya dengan penuh semangat, pemuda itu mengangguk dan berkata, kamu benar, aku memang mempelajari pedang ini di dinding batu di medan perang tutup. Namun, di wajah tebing Nian Chu, hanya ada keterampilan pedang ini, tidak ada yang lain. Pagar ledakan kilat ini adalah keterampilan pedang super dari zaman kuno, dan itu telah lama hilang. Kamu bisa menemukan potongan halaman dari reruntuhan medan perang yang runtuh. Benar-benar beruntung. Antara berbicara, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika, sebagai pedang kedua pagar angin benci, pedangmu memang sempurna. Jika pedang ini hanya ada sebagai pedang tunggal, maka masalahnya serius. Melihat Zhu Hengyu dengan penuh semangat, pria muda itu dengan penuh hormat menggenggam tinjunya dan berkata, tolong beri saya saran Anda. Mengangguk, Zhu Hengyu menjelaskan dengan sabar. Sebagai pagar angin cepat, hit kedua flash 3 hit. Gaya awal dari skill pedang ini harus memiliki beberapa gerakan dan jalur pergerakan energi untuk menghubungkan pedang pertama. Pada paruh kedua teknik pedang ini, harus ada beberapa gerakan, serta jalur pergerakan energi, untuk terhubung dengan pedang ketiga. Jika itu adalah pedang kedua dari pagar HTKZ, keterampilan pedang ini sangat cocok. Tetapi jika Anda menggunakannya sendirian, maka pose mulai depan dan pose kohesif belakang berlebihan. High Fang Flash pagar sudah dikenal karena kecepatannya. Sekarang ada 2 lagi beban yang tidak berguna, kecepatannya secara alami sangat berkurang. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, pemuda itu tiba-tiba menyadari. Sebenarnya, apa yang Zhu Hengyu katakan telah dia perhatikan. Sebelum pedang ini menusuk, selalu lingkari dan buat pose awal. Lingkaran ini tidak terlalu berguna, tetapi harus dilingkari. Mungkin seseorang akan mengatakan, jika Anda merasa buruk, ubahlah sendiri. Jika skill pedang itu begitu mudah diubah, tidakkah semua orang akan menjadi master pedang? Hanya mereka yang secara pribadi telah berlatih keterampilan pedang ini yang tahu bahwa, jika kamu tidak melingkari itu, kamu tidak akan bisa mengaktifkan skill pedang ini sama sekali. Adapun amandemen, itu bahkan lebih memfitnah daripada dunia. Mereka yang dapat memodifikasi keterampilan pedang mereka harus memiliki tingkat keahlian pedang mereka di luar keterampilan pedang ini. Karena bidang kendo telah melampaui keterampilan pedang ini, mengapa repot-repot memodifikasinya? Bukankah lebih baik untuk menciptakan keterampilan pedang yang lebih tinggi dan lebih kuat? Sambil memikirkannya, pemuda itu membuka mulutnya dengan penuh kegembiraan, dan berkata dengan gemetar, saya ingin tahu apakah
Mendengar kata-kata pemuda itu, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, tidak, saya mengajar seperangkat keterampilan pedang yang dibuat khusus, hanya satu kuota, dan sekarang telah dipesan oleh Jin Hao. Apakah Anda dijadwalkan? Jin Hao tersenyum santai dan berkata, bukankah kamu belum membayar uang? Aku membayar 1 juta kamu. Hentikan. Sebelum Jin Hao selesai berbicara, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan memotongnya. Jangan mencoba menggunakan uang untuk memukulku, aku tidak tertarik pada uang. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, tidak hanya pria muda itu, tetapi bahkan orang-orang yang melihat di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang. Tidak tertarik dengan uang. Membual Anda benar-benar segar dan halus. Omong-omong, jika Anda tidak tertarik pada uang, apa yang Anda lakukan sekarang? Menghadapi keraguan semua orang, Zhu Hengyu tidak repot-repot menjelaskan. Jika Anda ingin bertanya-tanya, biarkan saja mereka bertanya-tanya. Ya, kesalahanmu, aku sudah menunjukkannya padamu, apakah kamu punya pertanyaan? Memiliki. Ya. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pemuda itu tidak berani menyinggung. Sekarang, dia sudah pulih. Embusan petir ini, apalagi keahlian pedang. Bahkan trik yang dia pelajari sekarang, nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Suatu kali, seseorang menawar 30 juta, berharap untuk mempelajari keterampilan pedang ini, tetapi jelas, dia menolak. Di tangannya, harga tinggi 30 juta tidak akan diteruskan. Bagaimana Anda bisa menaruhnya di sini untuk Zhu Hengyu, ingin belajar satu set seluruh juta? Terus terang, dia masih meremehkan Zhu Hengyu. Karena Zhu Hengyu mendirikan sebuah kios di taman, ia membencinya dari lubuk hatinya, jika tidak bagaimana ia bisa membuat permintaan yang begitu masuk akal. Ragu sejenak, pemuda itu berkata, saya tidak tahu, jika Anda punya waktu besok Pak, jika demikian, saya ingin memesan besok. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak ingin menjelaskan, Zhu Hengyu merasa bahwa dia masih harus menjelaskan untuk menghindari lebih banyak masalah. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Saya tidak kekurangan uang, saya juga tidak punya banyak minat. Alasan saya tidak punya uang sekarang adalah karena ketika saya pergi dari Battlefield of Flames tadi malam, saya meninggalkan uang saya di kastil di Battlefield of Flames. Jika bukan karena itu, aku tidak akan berada di sini sama sekali, katakan ini, bisakah kamu mengerti? Dengar penjelasan Zhu Hengyu, pria muda itu malu dan benci bahwa dia tidak bisa menemukan cara untuk masuk. Setiap orang memiliki kastil di medan api. Seberapa tinggi nilainya? Di medan perang api, itu bisa digambarkan sebagai setiap inci emas. Sebuah real estate 1 meter persegi bernilai setidaknya 2 hingga 3 juta yuan. Dan untuk sebuah kastil, yang terendah adalah 1000 meter persegi. Nilai totalnya harus dalam miliaran. Karena malu, pemuda itu membuka mulutnya dan berkata, aku ceroboh. Sambil berbicara, pemuda itu memegang tangannya, mengambil semua uang yang dibawanya, dan menyerahkannya kepada Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu dengan tulus, pemuda itu berkata, saya tidak punya terlalu banyak uang dengan saya, ada lebih dari 4 juta yuan di sini, Pak, tolong terima. Sebelum Zhu Hengyu dapat berbicara, pemuda itu dengan tegas berkata, Tuan, jangan buru-buru menolak. Sebagai orang Jianghu, penyelamatan darurat Jianghu adalah apa yang harus dilakukan cabang. Anda tidak peduli. Tidak ada aturan tanpa aturan. Aku telah menetapkan aturan. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah mengenakan biaya 1 sen pun. Saat berbicara, Zhu Hengyu mengulurkan tangan dan memutar 2 emas-emas 5 elemen senilai 1000 yuan dari tangan yang lain. Menempatkan 2 uang 5 elemen ke dalam pelukannya dengan santai, Zhu Hengyu berkata, saya akan membantu Anda menghapus komponen awal dan penghubung, memperbaiki 2 kesalahan, dan menagih Anda 2000. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pemuda itu jelas kecewa. Sangat disayangkan bahwa ia memasuki Baoshan, tetapi kembali dengan tangan kosong. Melihat pemuda itu tampak menyesal. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, pepatah lama itu bagus. Jika kamu kehilangan kudamu, kamu tidak perlu terlalu menyesal. Meskipun saya tidak bisa mempelajari pagar ledakan lengkap tapi, saya ingin tahu apakah Tuan, dapatkah Anda memperkenalkan pagar ledakan? Pria muda itu menarik napas panjang dan berkata, menghadapi permintaan pihak lain, Zhu Hengyu ragu-ragu. Namun, hanya pengantar pagar Blast Flash yang masih dapat memenuhi persyaratan ini. Pagar angin cepat, Flash 3 serangan. 3 pedang berturut-turut, 1 pedang sama beratnya dengan 1 pedang, dan 1 pedang secepat 1 pedang. Pedang pertama adalah pedang cepat yang meledak dengan kekuatan seluruh tubuh. Pedang kedua terhubung setelah pedang pertama, menggabungkan energi dari pedang pertama, dan meledak dengan kekuatan destruktif ganda. Pedang ketiga, sekarang setelah pedang kedua, menggabungkan energi dari 2 pedang pertama, meledak 3 kali kekuatan super destruktifnya sendiri. 3 pedang berturut-turut diselesaikan dalam 1 napas. Mendengarkan perkenalan Zhu Hengyu, pemuda itu sangat iri. Keterampilan pedang seperti itu benar-benar terlalu kejam dan terlalu kejam. Dalam sekejap 3 pedang berurutan ditembakkan. Selain itu, kekuatan masing-masing pedang ditumpangkan atas dasar pedang sebelumnya. Ganda, rangkap 3.
Embusan angin menerpa pagar, berkedip di bawah 3 serangan. Lawan di ranah yang sama, yang bisa menolaknya. Melihat ekspresi yang semakin menyesal di wajah pemuda itu, Zhu Hengyu merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, bahkan jika saya mengajari Anda pagar Blast, Anda tidak dapat menggunakan keterampilan budidaya Kendo Anda. Melancarkan 3 serangan, kekuatan setiap serangan dilapiskan berdasarkan pedang sebelumnya. Terutama ketika menyangkut pedang ketiga, kekuatan yang dibawa pada pedang itu benar-benar menakutkan. Jika seseorang tidak hati-hati dan tidak memiliki kendali, saya khawatir saya tidak melukai musuh, tetapi saya melukai diri sendiri. Lebih jauh lagi, setelah melepas gaya awal dan penghubung teknik pedangmu, ini sebenarnya teknik pedang yang paling cocok untukmu. Setelah menghapus gaya awal dan gaya koneksi, gaya pedang ini sebenarnya adalah pagar flash legendaris. Pagar flash, seperti namanya, itu seperti kilat pedang yang sangat cepat. Pagar flash. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pemuda itu tiba-tiba menyalakan matanya. Sosokmu relatif ramping, dan bakat kekuatanmu tidak terlalu tinggi. Pagar High Fang Flash sebenarnya tidak cocok untuknya. Pagar Flash, yang mengejar kecepatan tertinggi, adalah keterampilan pedang yang paling cocok untuknya. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pria muda itu mundur dengan tiba-tiba, berlutut di tanah dengan kepulan. Berikan Zhu Hengyu hadiah setengah guru itu. Dengan kedua tangan mengepalkan tangan, pemuda itu dengan hormat berkata kepada Zhu Hengyu, tolong ajari aku keterampilan pedang ini, Tuan. Para siswa tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan. Zhu Hengyu tersenyum puas ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Memang, meskipun di permukaan Zhu Hengyu hanya memodifikasi teknik pedang ini, pada kenyataannya, setelah modifikasi Zhu Hengyu, teknik pedang ini bukan lagi yang asli. Dari sudut tertentu, Zhu Hengyu setara dengan mengajarinya keterampilan pedang. Ekspresi penyesalan pemuda itu masih menggerakkan Zhu Hengyu. Dia terasa lembut. Mengangguk sedikit, Zhu Hengyu memberi isyarat kepada pemuda itu, kemarilah, aku akan meneruskan seni pedangmu. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pemuda itu buru-buru melompat dan dengan cepat berlari ke sisi Zhu Hengyu. Sambil mendekat ke telinga pemuda itu, dia mulai berbicara dengan suara rendah. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, mata pria muda itu menjadi cerah. Segera, Zhu Hengyu menyelesaikan cerita itu dan berhenti sambil tersenyum. Lihatlah anak muda itu lagi. Pada saat ini, dia menutup matanya dengan erat gemetaran. Jelas, keterampilan pedang yang diajarkan Zhu Hengyu benar-benar membuatnya terlalu bersemangat, sangat bersemangat. Saya tidak terlalu memperhatikan pemuda itu. Berbalik, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, oke, sekarang ada semua tempat untuk gigi ketiga dan gigi kedua. Pria muda itu sendiri menempati 2 tempat. Selanjutnya, masih ada 7 tempat tersisa. Segera, hanya butuh kurang dari 1/4 jam bagi Zhu Hengyu untuk menemukan kesalahan dalam gerakan pedang untuk 7 orang satu demi satu. Lihatlah anak muda itu lagi. Pada saat ini, dia masih berdiri di sana dengan mata terpejam, seluruh tubuhnya masih bergetar. Menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu tidak menunggu terlalu lama. Ketika dia berjalan ke bangku, Zhu Hengyu menggendong Yan Hui di punggungnya dan berjalan menuju keluarga Jin bersama Xiao Pang Dun Jin Hao. Belum lagi, situasi Zhu Hengyu di sana. Sisi ini, pria muda itu berdiri di sana selama lebih dari 1 jam. Lalu dia membuka matanya penuh ekstasi. Kuat, itu terlalu kuat, sangat kuat, jenis pagar flash ini sangat cocok untuknya. Seperti kata Tuan, bakat kekuatannya hanya rata-rata tidak menonjol sama sekali. Embusan pagar membutuhkan sejumlah besar kekuatan untuk mengendalikannya. Tapi Blitz berbeda. Di bawah pedang seperti kilat, itu sudah cukup untuk membuat lawan gemuruh. Pagar flash ini hanyalah keterampilan pedang yang dirancang khusus untuknya. Cukup menggunakan karakteristiknya hingga batasnya. Dalam ekstasi, mata pemuda itu dengan cepat melirik. Ya, kemana suaminya pergi? Bukankah itu ada di sini sekarang? Di antara keraguan, pemuda itu tiba-tiba teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, bukankah suaminya setuju dengan pria gemuk kecil itu, pergi ke rumahnya bersamanya, dan mengajari dia keterampilan pedang? Meskipun pemuda itu tidak mengenal lelaki gendut ini, ia terus mengatakan bahwa ayahnya adalah Jin San dan nama panggilannya adalah Jin Banji atau semacamnya. Pria muda itu dengan cepat bertanya. Untungnya, Jin San memang terkenal di dekatnya dan merupakan pengusaha kaya terkenal. Meskipun di seluruh kota Tiandu, Jin San tidak dihitung sama sekali, itu dekat di sini, tetapi masih sangat terkenal. Zhu Hengyu membawa Yan Hui di punggungnya, mengikuti di belakang Jin Hao, dan berjalan sepanjang jalan menuju rumah Jin Hao. Di tengah jalan, Jin Hao ingin membantu Zhu Hengyu membawa Yan Hui, tetapi Zhu Hengyu menolak. Bagi Zhu Hengyu, ini kesepakatan. Setelah penjualan, semua orang berpisah. Kontak ekstra sama sekali tidak perlu. Sambil berjalan terus, setengah jam kemudian, ketiga orang itu berjalan ke pintu sebuah toko mewah. Melihat itu, keluarga Jin ini tampaknya mengoperasikan toko Binjia. Semua jenis senjata pelindung, dan perisai bersinar di bawah sinar matahari. Tuan, tolong. Berdiri dengan hormat di pintu bengkel, Jin Hao membungkuk dan meminta Zhu Hengyu memasuki toko.
Masuk toko. Jin Hao pertama-tama menyapa Zhu Hengyu dan Yan Hui, dan duduk di area penerimaan di sebelahnya. Setelah itu, Jin Hao berlari ke konter dan berkata dengan cemas, "Penjaga toko, di mana ayahku?" Menghadapi pertanyaan dari tuan muda, penjaga toko berkata, "Bos pergi ke restoran di seberang dia, dan pergi untuk makan teh pagi. Cepat, kirim sobat untuk menelepon ayahku kembali, dan katakan bahwa dia sangat dibutuhkan," kata Jin Hao dengan cemas. Meskipun saya tidak tahu kegilaan macam apa yang dibuat bos muda ini. Tetapi penjaga toko segera mengirim seorang pemuda untuk pergi ke seberang jalan dan memanggil klub tua itu kembali. Seorang pria gemuk dengan tubuh gemuk dan otak gemuk berjalan cepat ke toko. Jelas pria berkepala gemuk ini adalah ayah Jin Hao, Jin San. Setelah melihat toko dengan bingung, dia dengan cepat menemukan Jin Hao, Zhu Hengyu, dan Yan Hui. Sambil mengerutkan kening, Jin San berjalan ke area resepsionis. Dia memandang Zhu Hengyu, dan kemudian pada Yan Hui. Tiba-tiba, alis Jin San berkerut lebih kencang. Mengerutkan keningnya dengan erat, Jin San berkata kepada Jin Hao, ada apa, jika kau memanggilku kembali dengan tergesa-gesa, tidak bisakah kau menungguku menyelesaikan teh pagi?" Melihat ayah datang, Jin Hao tidak berani mengabaikan, dan buru-buru berdiri. Sayang Jin San mengirim serangkaian pertanyaan tanpa menunggunya berbicara. Melihat sikap ayahnya yang sangat buruk, Jin Hao tidak bisa menahan diri untuk diam-diam cemas. Melihat ayahnya dengan cemas, Jin Hao berkata, "Yang ini adalah pria yang saya undang dari taman. Dia bisa mengarahkan saya ke kesalahan dalam keterampilan pedangku dan membantu saya meningkatkan keterampilan pedangku. Juga, Tuan juga bisa mengajari saya keterampilan pedang yang disesuaikan dengan karakteristik saya." "Apa?" Mendengar kata-kata Jin Hao, ekspresi Jin San terkejut. "Saya melihat Jin Hao, Zhu Hengyu, dan Yan Hui." Jin San mengangkat nadanya dan berkata dengan keras, "Kamu berkata, dari mana kamu mendapatkan pria ini?" "Yang ini." Jin Hao diam-diam gelisah, kemampuan Zhu Hengyu, ia telah melihat secara pribadi. Yang paling penting adalah bahwa koreksi Zhu Hengyu kepadanya lebih rinci, akurat, dan lebih pintar daripada master pedang yang diundang oleh ayahnya. Melihat ayahnya dengan cemas, Jin Hao berkata dengan cemas, "Ayah, pria ini, ada." Sebelum Jin Hao selesai berbicara, Jin San mengangkat tangannya dan memotongnya. Menyipitkan matanya, Jin San memandang Zhu Hengyu dan berkata, "Tuan ini, saya tidak tahu berapa biaya yang Anda keluarkan untuk mengajarkan keterampilan pedang." Di hadapan keraguan Jin San, Zhu Hengyu tidak tergerak. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak akan percaya jika dia menempatkan dirinya dalam situasi tersebut. Melihat Jin San dengan acuh tak acuh, Zhu Hengyu berkata, 10.005 elemen uang, disesuaikan untuk mengajarkan keterampilan pedang. Jin San mengangkat kepalanya tiba-tiba dan tertawa keras. Dalam tawa, Jin San dengan bangga menunjuk ke Jin Hao, dan berkata dengan keras, "Tahukah Anda, berapa banyak yang saya habiskan untuk mempelajari trik pedang besi ini?" Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, "Aku tidak tahu, dan tidak ingin tahu." Sedikit menyipitkan matanya, Zhu Hengyu berkata, "Dari sikap pria ini, Anda jelas tidak ingin melakukan transaksi ini, kan?" Jin San mendengus dengan jijik berkata, "Kesepakatan? Apakah kamu juga layak mendapat kesepakatan? Haha, jangan memaksaku untuk mengatakan sesuatu yang lebih jelek, tolong." Zhu Hengyu tahu bahwa pihak lain jelas menganggapnya sebagai pembohong. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zhu Hengyu membuat keputusan rahasia. Di masa depan, tidak peduli siapa yang Anda hadapi, Anda harus menyelesaikannya secara langsung, dan Anda tidak bisa lagi berbelas kasihan. Meskipun dia bisa memahami perasaan dan pikiran Jin San, itu tidak berarti bahwa Zhu Hengyu masih bisa mempertahankan suasana hati yang bahagia setelah diperlakukan seperti ini. Tidak ada penjelasan lagi. Zhu Hengyu menepuk bahu Jin Hao, diam-diam berbalik dan mengambil Yan Hui, sebelum pergi. "Tunggu." Melihat adegan ini, Jin Hao tidak bisa lagi menahan diri. Meskipun ada seorang ayah, bukan gilirannya untuk berbicara, tetapi melihat peluang besar, Jin Hao benar-benar cemas. Menarik lengan Zhu Hengyu, Jin Hao berkata, "Tuan, jangan marah. Bagaimanapun, perjanjian ini dibuat oleh saya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain." Lancang. Mendengar kata-kata Jin Hao, Jin San tiba-tiba marah. Melihat Jin Hao dengan marah, Jin San meraung, "Dengan saya di sini, kapan giliran Anda untuk berbicara?" Sambil berbicara, Jin San mengulurkan tangannya dengan keras menunjuk Zhu Hengyu dan berkata, "Ini pembohong, kamu bahkan tidak bisa mengatakan ini, apakah otakmu dimakan oleh seekor anjing?" "Ya." Mendengar kata-kata Jin San, Zhu Hengyu, yang awalnya berencana untuk berbalik dan pergi, segera berhenti. Matanya sedikit menyipit, Zhu Hengyu memandang Jin San dengan dingin. Zhu Hengyu bisa mentolerir bersikap kasar padanya. Bagaimanapun, Zhu Hengyu bukan orang tua mereka, dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk menghormatinya. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa dia pembohong di depannya, itu tidak akan tertahankan. Jika Zhu Hengyu bisa menanggung ini dan berbalik dan pergi, apakah itu berarti dia mengakui bahwa dia pembohong? "Katakan aku pembohong." "Bagus sekali, tolong tunjukkan bukti kamu."
Bukti, setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Jin San tertawa. Dalam tawa mengejek, Jin San dengan arogan berkata, keahlian putra saya untuk menebas pedang besi diajarkan oleh murid besar dari Master Kendo, yang saya habiskan 3 juta dolar. Dia mengerutkan bibirnya dengan menghina dan memandang Zhu Hengyu dengan jijik. Jin San melanjutkan, Anda pergi untuk mendirikan sebuah kios di taman, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk mengajar anak saya? Apakah Anda layak? Lancang. Kata-kata Jin San jatuh begitu saja. Suara dengungan marah terdengar dari pintu toko. Mendengar penghinaan ini, semua orang menoleh tanpa sadar dan mengikuti suara. Apa yang kamu lihat? Seorang pria muda tampan masuk dari pintu toko dengan wajah marah. Melihat pemuda itu dengan hati-hati, momentum Jin San tidak berkurang. Menurutnya, orang-orang muda yang datang kemudian harus berada dalam kelompok yang sama dengan partai lain. Menguntit lehernya dengan bangga, Jin San berkata sambil menyeringai, di mana Anda melompat lagi? Apakah giliran Anda untuk mengurus hal-hal di sini? Giliran saya. Pria muda itu terkejut. Namun segera, senyum aneh muncul di wajah pemuda itu. Lagi pula, jangan khawatir tentang dari mana aku melompat keluar. Aku bisa mengatur semuanya di sini. Aduh, mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, api Jin San bahkan lebih besar. Apa yang salah dengan anak-anak muda hari ini, yang satu lebih sombong daripada yang lain, dan yang lainnya lebih keras dari yang lainnya. Kamu harus mengurus bisnisku, bukan tidak mungkin, ayolah. Cerahkan pergelangan tanganmu, laporkan akunmu, biarkan aku lihat bawang hijau apa yang kamu. Pria muda itu berkata dengan dingin pada Jin San, saya bukan orang yang suka mendominasi, tetapi karena Anda harus tahu, maka buka telinga Anda dan dengarkan aku. Di bawahnya, penguasa kota-kota Tiandu, Du Tian. Apa? Jin San tersambar petir. Benar-benar lelucon, pemuda seperti itu sebenarnya adalah penguasa legendaris kota Tiandu, Du Tian. Tidak, ini tidak mungkin. Tiandu Cheng memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Usia penguasa kota lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin ia begitu muda? Ini terlalu palsu. Namun, saya tidak percaya, tapi saya tidak berani. Berpura-pura menjadi penguasa kota Tiandu di kota Tiandu jelas merupakan kejahatan besar pemenggalan kepala. Bahkan jika pihak lain itu bodoh, tidak mungkin untuk melakukan ini. Dan dalam ribuan tahun terakhir, saya belum pernah mendengar ada orang yang berani berpura-pura menjadi penguasa kota di ibu kota surga. Tidak ada perbedaan sama sekali dari mencari kematian. Melihat Jin San yang tercengang, Du Tiansen berkata dengan dingin. Apa yang masih kamu coba lakukan, jangan ragu untuk meminta maaf kepada suamimu. Kenapa? Mungkinkah kamu meragukan identitasku, apakah kamu membutuhkan aku untuk membuktikannya? Sambil berbicara, mereka semua menyentuh lengan mereka. Ketika dia mengeluarkannya lagi, sudah ada token yang bersinar dengan cahaya warna-warni di tangannya. Pada token terukir dengan 2 karakter emas besar, Du Tian. Ledakan. Melihat Du Tianling, Jin San hanya merasa bahwa petir meledak di benaknya. Engah. Jin San berlutut di kedua lutut di antara kedua kakinya yang lembut. Sampai sekarang, tidak peduli betapa bodohnya dia tahu dia pasti telah salah paham tentang Zhu Hengyu. Bahkan penguasa kota-kota Tiandu, seseorang yang harus dihormati oleh surga, bisa menjadi pembohong. Selain itu, Jin Hao bukan orang jahat, dia pintar, bagaimana dia bisa dibodohi dengan mudah oleh rawa. Melihat Jin San berlutut, Zhu Hengyu bosan sebentar. Awalnya, dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan berencana untuk membicarakannya. Tapi melihat langit membanjiri orang lain, Zhu Hengyu tiba-tiba kehilangan minat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan ini akhirnya, kau bisa melakukannya sendiri. Setelah berbicara, Zhu Hengyu berjalan keluar dengan Yan Hui di punggungnya. Lihat Zhu Hengyu berjalan keluar dari toko. Du Tian menatap Jin San, terlalu malas untuk memperhatikannya, mengejar Zhu Hengyu, dan berlari keluar. Jin Hao juga menginjak kakinya dengan marah dan cemas, dan berkata kepada Jin San, kamu benar-benar ayahku. Setelah berbicara, Jin Hao tidak peduli tentang mengeluh tentang Jin San, dan berlari mengejar Zhu Hengyu. Menonton ketiga orang itu dengan cepat pergi, Jin San berlutut di tanah, membuka dan menutup mulutnya seperti ikan keluar dari air. Berpikir kembali ke adegan-adegan. Jin San dengan cepat menemukan di mana dia salah. Meskipun taman itu akan menyesatkannya, taman itu tidak akan menyesatkannya dengan cara ini. 9 sapi tidak bisa dikembalikan. Yang benar-benar menyesatkannya sebenarnya adalah Yan Hui yang mengantuk. Jalan di mana Jin San berada sangat dekat dengan daerah kumuh. Jarak garis lurus hanya sekitar 1 kilometer. Alasan mengapa Zhu Hengyu secara sewenang-wenang diidentifikasi sebagai pembohong adalah karena Jin San tahu Yan Hui. Bahkan Yan Hui pernah bekerja di tokonya. Hanya saja Yan Hui terlalu kurus dan lemah, dan tidak bisa melakukan banyak pekerjaan berat, jadi dia dipecat nanti. Begitu dia masuk, dia mengenali Yan Hui. Melihat ekspresi khawatir Zhu Hengyu terhadap Yan Hui. Dalam sekejap, Jin San membuat keputusan. Tidak mengherankan, Zhu Hengyu dan Yan Hui keduanya adalah spoiler di daerah kumuh. Kemarilah, aku ingin berbohong padanya, Jin San. Itu benar-benar membutakan mereka.
Berdasarkan penilaian ini bahwa Jinsan sangat sewenang-wenang dan sangat bertekad bahwa bahkan 9 sapi tidak dapat dikembalikan. Ternyata dia benar-benar salah paham. Yan Hui memang mungkin Yan Hui, hanya spoiler sepele di daerah kumuh. Tapi Zhu Hengyu ini jelas tidak sederhana. Sekarang pikirkan itu. Selama seluruh proses, Zhu Hengyu selalu mempertahankan sikapnya dari awal hingga akhir, tidak peduli pertanyaan dan penghinaan apa yang dia hadapi. Terutama di akhir, ketika Dutian berdiri dan menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain. Jinsan jelas melihat ketidakberdayaan dan kebosanan dari wajah Zhu Hengyu. Jelas, Zhu Hengyu sudah bosan dengan set ini. Itu adalah orang biasa, menghadapi pemimpin nomor 1 kota Tiandu, pemimpin nomor 1 kota Tiandu Dutian. Warnanya akan berubah secara drastis sebelum itu, saya menghormati Dutian. Tetapi mengingat bahwa Zhu Hengyu. Bahkan jika saya mendengar Fajar, identitas saya, ekspresi dan warna kulit saya tidak ada perubahan. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menyapa Dutian. Ini adalah kebanggaan sejati. Belum lagi bagaimana Jinsan menyesal. Di sisi lain, Zhu Hengyu menggendong Yan Hui di punggungnya dan berjalan ke jalan. Dia sudah memiliki hampir 3.000 yuan, yang cukup baginya untuk menghabiskan 2 hari berikutnya dan 1 malam dengan tenang. Zhu Hengyu tidak lagi berencana untuk melanjutkan bisnis ini. Saya mungkin tidak akan melakukan bisnis semacam ini lagi di masa depan. Seorang kendo tertinggi yang akan menggunakan pedangnya untuk membuktikan bahwa jalannya benar-benar menabrak ini, Zhu Hengyu juga merasa malu. Hanya beberapa langkah, Dutian dikejar dari belakang dan berkata dengan cemas, "Mergo pelan-pelan." Zhu Hengyu berdiri, menoleh dan menatap Dutian. Dutian dengan hormat berkata, "Tuan memiliki kebaikan untuk menumbuhkan siswa, jadi saya." Sebelum Tian selesai berbicara, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan suamimu, dan kamu bukan muridku. Kami hanya kesepakatan. Sekarang setelah transaksi selesai, kamu dan aku menjadi orang yang lalu lalang, jadi, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan?" Ini, Dutian tiba-tiba membeku. Ucapan dan perilaku Zhu Hengyu, berkali-kali, melebihi harapannya. Seperti yang dipikirkan Dutian, setelah Zhu Hengyu tahu identitasnya, dia harus segera mengubah sikapnya terhadapnya. Belum lagi dengan rendah hati, membungkuk dan berlutut, setidaknya bersikap sopan. Bahkan jika Anda bahkan tidak ingin bersikap sopan, Anda pasti akan memikirkan cara untuk lebih dekat dengannya. Tapi sekarang tampaknya semua penilaiannya salah. Dia, penguasa sebuah kota, tampaknya tidak memiliki pengaruh dalam pikiran Zhu Hengyu. Melihat ekspresi Dutian yang terus berubah, Zhu Hengyu merasa tenang. Melihat Dutian tidak berbicara lama, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya, membawa Yan Hui di punggungnya dan melanjutkan. Hanya beberapa langkah, Dutian mengejar lagi dan berkata dengan hormat, "Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, Anda baik pada saya." Setelah membuat keseimbangan cepat di dalam hatinya, Dutian melanjutkan, "Jadi, jika Tuan bebas, Dutian ingin mengundangnya ke makanan ringan untuk berterima kasih kepada Tuan Dutian atas kultivasinya." Mendengar kata-kata Dutian, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi berhenti. Bagaimanapun, pada saat itu, upacara setengah guru Dutian memperlakukannya, ia dilahirkan dengan itu. Sebagai siswa, Anda harus mengundang suami Anda untuk makan malam. Yang paling penting adalah Yan Hui benar-benar membutuhkan tonik bergizi. Juga, karena kamu tertarik, biarkan kamu makan. Dutian tidak bisa menahan kegembiraannya. Jelas, apa yang dia anggap tadi benar. Setiap hari dapat dipastikan bahwa jika dia mengambil uang untuk membicarakan hal-hal sekarang, Zhu Hengyu pasti akan mencibir, berbalik dan berjalan pergi, dan jika Anda meminta makan, itu bukan apa-apa. Kecuali Zhu Hengyu hanya membencinya dan tidak ingin melihatnya sekilas. Kalau tidak cukup mengundang makan, itu seharusnya tidak masalah. Alasan mengapa Dutian mengusulkan untuk mengundang Zhu Hengyu untuk makan malam adalah bahwa dia akan setuju. Ini bukan untuk mengatakan bahwa dia memandang Zhu Hengyu seperti kucing rakus. Poin kuncinya adalah bahwa anak di punggung Zhu Hengyu, dengan wajah acak-acakan, kurus, dan terluka parah, jelas membutuhkan banyak nutrisi. Dari perspektif inilah Du Genius membuat undangan semacam itu. Faktanya, bagi Dutian, tidak masalah apakah dia makan atau minum teh. Yang penting dia tidak bisa membiarkan Zhu Hengyu pergi. Dia harus memeluk kaki besar yang tebal ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.